ngobrol bareng Kumala. Sak ngertiku Kumala adalah lulusan salah satu kampus gede di Malang, kumlot, dan selama dia kuliah di akhir-akhir ngerjain skripsi atau tugas akhir, dia kerja paruh waktu di salah satu coffee shop di Malang. Iku saya. Jadi iki nanti bebas kumate bahasa Indonesia apa bahasa Jawa. Yang pertama bisa kamu jelaskan ke teman-teman adalah nama lengkapmu, terus kemarin kuliah di kampus mana, jurusan apa, fakultas apa. Gitu. Oke. Oke, kenalin aku Kumala Wijaya, biasa dipanggil Mala. Nah, aku baru saja lulus dari Universitas Brawijaya atau di UB di Fakultas Vokasi jurusan Administrasi Bisnis. Oh, administrasi bisnis juga ada di vokasinya, nggak cuma di Vian nih. Ya, di vokasinya juga ada. Itu bedanya S1-nya apa? Bedanya kalau di vokasi, di D3 terutama, itu kita 60% praktek, sisanya itu teori. Jadi kita bisa langsung praktek, jadi kita lebih dapat soft skill atau hard skill-nya di sana. Untuk masa studinya? Untuk masa studinya kurang lebih tuh harus pas 3 tahun sih. Oh, bedanya dengan S1 itu ya. Jadi kalau S1 4 tahun, kamu 3 tahun. Ya, 3 Terus tahun. perbedaan dari ketika nanti lulus, gelarmu adalah? AMDAB. AMDAB. Oh, Ya. sampai ada belakangnya ya. Ya, Dan saya ngertiku arek iki cum laude dengan IPK berapa? 3,86. Hampir semua A berarti. Ya, Apa sing bleset mata kuliah apa? yang bleset apa ya? Mungkin yang praktek komputer kayak gitu. Oh, diprakteknya berarti teori-teori aman ya? Sampai Teori-teori aman dan praktek kalau event-event juga aman sih. Kalau lebih ke matkul yang berurusan dengan data sih sebenarnya. Tapi paling jelek itu dinilainya tuh B. Nah, bleset itu berarti B plus ya? B plus apa B? B. B plus A gitu. Dan kemarin lulus dalam jangka waktu berapa lama? 2 tahun 8 bulan. Lah, kok lu cepet? Nah, itu. Itu kamu di semua mata kuliah diselesain dulu baru ngambil skripsi, atau ada ketika di tengah-tengah ada sisa berapa mata kuliah bisa ngambil skripsi kok sampai nggak sampai 3 tahun? Itu karena memang tepat waktu aja sih. Jadi aku nggak pernah ngambil mata kuliah ulang. Jadi selalu aku selesaikan mata kuliah. Dan aku magang itu tepat di bulan Juli. Jadi teman-teman masih libur, aku ambil magang duluan. Dan aku curi start skripsinya di bulan di tengah-tengah, di akhir-akhir magang, di bulan September kalau nggak salah. Bulan September, dan baru lulus di bulan? Baru lulus kemarin di bulan Juni. Di bulan 2025. Ya. Iki sih sebenarnya sing aku penasaran ambe awakmu adalah, saya ngerti aku tahu ngopi di salah satu coffee shop di Malang dan kamu jadi salah satu baristanya. Iya. Dan saat itu saya ngertiku kamu di akhir-akhir perkuliahan toh? Itu di awal. Oh, di awal malah? Iya, itu malah di awal. Baru masuk semester berapa langsung kuliah? Langsung ngambil kerjaan? Aku ngambil di coffee shop itu waktu liburan semester 1. Oh, awalnya cuma mau ngisi liburan toh? Ya, awalnya cuma mau ngisi liburan aja. Terus pengen tambah-tambah jajan kan pastinya. Jadi aku ngambil itu kurang lebih 7 bulanan di sana. Jadi full semester 2 itu aku sambil kuliah. Oh, berarti nggak sampai semester akhir kamu sambil kerja ya? Berarti di 7 bulan itu ya? Iya, kalau yang di coffee shop. Oh, setelah itu lanjut kerja lagi? Iya, setelah itu karena semester 3 itu lumayan sibuk ya, karena bikin event juga. Jadi aku berhenti di coffee shop itu. Lalu aku cari kerjaan yang mungkin bisa lebih fleksibel lagi. Kayak aku ambil freelance, kayak data entry, seperti itu. Dan itu berlangsung sampai awakmu lulus ya? Iya, sampai sekarang pun aku masih ambil itu. Nah, awalnya kan apa aku memilih kuliah sambil kerja memang tuntutan ekonomi apa iseng-iseng daripada kosong, karena setauku arek saumuranmu kan ya wis mereka kuliah untuk senang-senang jauh dari orang tua,
ya ngambil duit orang tua, terus ketika ada jeda kosong ya digawe liburan ae lah kok di sambil kerja. Sedangkan ya sangarnya adalah kamu bisa kuliah kerja dan tetap kumlot 3, hampir 4 ya. Itu apa alasan ini mendasari untuk kerja dan bisa kuncinya bisa sampai tetap kumlot apa? Karena awalnya memang kebutuhan ekonomi juga ya, karena pengen tambah-tambah jajan, aku gak mau terlalu ngerepotin orang tuaku. Daripada pas libur aku gak ngapa-ngapain di rumah, jadi aku putusin untuk kerja. Lalu untuk apa tadi? Cara bagi waktu ini juga ketika kamu kuliah sama kerja sampai bisa ngejar nilai sing hampir 4, itu ya apa? Aku selalu bedain kerja sama kuliah. Sama-sama aku prioritasin, tapi tetap aku bedain. Jadi kalau kerja aku memang bisa fokus kerja. Kalau kuliah, aku bisa fokus kuliah. Jadi aku usahakan tugas-tugasku, aku selalu selesaikan tepat waktu. Bahkan sebelum waktunya, sebelum datanya, aku tuh berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasku. Jadi aku nggak akan ketinggalan tugas. Jadi nggak ada tuh drama-drama di mana aku nggak ngumpulin tugas kayak gitu kan. Itu merupakan salah satu hal yang bikin nilai aku kan bertambah. Selain itu di kelas juga aku berusaha aktif dan pastinya aku tidak bolos. Nah itu sih karena beberapa mahasiswa tidak diizini kerja sama orang tua ini karena gawe alasan aku kesel kerja, gak usah ngarep tugas. Aku mari sih bengi meneh kuliah itu gak mlebu. Nah, itu biasanya jadi alasan orang tua untuk tidak mengizinkan anaknya kuliah. Kuliah, kerja sambil kuliah. Ya. Nah, itu mau awal-awal untuk bisa diperbolehkan kerja ya apa ngomong nang wong tuane. Izin dulu baru cari lowongannya atau nemu lowongan dulu baru izin. Sebenarnya nemu lowongan dulu baru izin karena memang nggak dibolehin ya karena takutnya aku nggak bisa bagi waktu atau kuliahnya bakal keteteran. Tapi aku selalu yakinin ke orang tuaku, ke mamaku kalau aku bisa walaupun aku kuliah tapi aku juga bisa bekerja. Jadi dengan cara aku yakinin itu aku buktikan dengan nilai-nilaiku yang meningkat gitu. Jadi motivasiku ya aku harus kejar nilaiku naik terus agar orang tua aku ini percaya sama aku. Aku bisa kok kerja sambil kuliah. Jadi di awalnya adalah aku tak kerja Bu tapi nilaiku nggak akan turun ya. Iya. Dan awal ya juga tadi kalau lihat dari kalimatmu ya tetap dilarang atau diemani karena takutnya keteteran ya. Iya. Jadi ya pinter-pinternya time management aja sih. Kamu beneran dicul oleh kerja setelah berapa bulan kerja? Aku baru bilang itu setelah seminggu kerja. Oh, berarti gak ngomong awal kerja? Awal-awalnya itu gak bilang sih kalau aku interview karena kan emang itu liburan. Kalau liburan memang aku dibebasin mau ngapain aja. Bahkan memang kalau bisa cari kerjaan part time itu bisa boleh-boleh aja. Tapi kalau sambil kuliah itu masih ragu-ragu gitu loh. Ya, jadi karena dikiranya waktu liburan aja, aku bilang ini akan berlanjut karena kan di sana ada kontrak ya. Dan kontraknya per berapa bulan di coffee shop? Kontraknya itu kebetulan 6 bulan. Pas 6 bulan. Jadi 6 bulan itu selesainya pas aku selesai semester 2. Jadi emang agak ada perdebatan ya di situ. Bisa nggak aku kuliahnya tetap bagus walaupun aku masih tetap kerja kayak gitu. Iya. Tapi karena pembagian waktuku juga oke dan dibantu juga teman-temanku kuliah yang suportif sama aku, ya aku bisa. Bentuk dukungan suportif temenmu itu apa? Ketika kelompokan kamu nggak bisa datang, akhirnya kamu bisa dikasih kelonggaran buat ngirim lewat email atau ya? Bentuk suportifnya teman aku, mereka ini selalu ingetin aku tentunya dan selalu bantu aku, terutama apalagi kalau di adbis ini ya, di kuliah aku tuh sering namanya bikin video kayak gitu-gitu, sedangkan emang aku punya device yang nggak mumpuni. Mereka tuh selalu bantuin aku, entah itu minjemin laptop, minjemin HP kayak gitu. Terus
mereka tuh selalu luangin waktu. Misalnya aku ketinggalan matkul gitu, dia selalu meluangkan waktu untuk ngajarin aku, jelasin aku ulang kayak gitu. Jadi walaupun sering kelompokan juga mereka juga pengertian kalau aku ini kerja, dan mereka selalu bantu aku untuk belajar lagi ketinggalannya di kelas gitu. Oh, terbantu nih di situ ya. Karena ya saya ngerti kok ketika tidak punya temen yang kooperatif atau suportif, ketika kamu gak melok kelompokan kok dilaporno nang dosen arek iki mek titip jeneng tok, ono akhirnya di dalam satu kelompok kamu nilai-nilai itu enggak sama sekali ya. Enggak. Walaupun ada kelompokan pun aku tetap usahakan untuk datang dan selalu mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab aku gitu. Nah, balik lagi di dunia coffee shop yang ternyata 7 bulan dan di awal-awal kuliah. Nah, itu berarti kamu mulai tekon nol ya? Nggak ngerti kopi sama sekali ya? Sama sekali enggak. Jadi awalnya tuh lucu, Mas. Aku tuh apply-nya tuh kitchen. Karena memang kan kalau kitchen, memasak kan semua orang tuh pasti punya basicnya ya. Nah. Dan waktu itu aku di interview, ternyata aku lebih cocok di bar. Nggak tahu kenapa. Terus akhirnya ya udah Mas, saya coba aja, nanti saya sambil belajar gitu. Dan akhirnya dari situ aku belajar dari nol tentang perkopian, dan akhirnya aku bisa ngikutin percoffee shopan ini. Kamu berarti di sistem coffee shop yang itu ketika nanti kamu ditempatin di bagian kopi-kopinya, jadi nggak di rolling ke kitchen, nggak di rolling memang di situ tak? Nggak, jadi pure 7 bulan itu aku di bar. Tapi sebelumnya kamu hobi ngopi toh, jadi sedikit banyak tahu beberapa jenis kopi atau takaran kopi yang oke seperti apa, ngerti toh? Bukan yang nol, nggak pernah ngopi terus kerja di tempat kopi toh? Kalau itu sebenarnya nol banget, Mas. Jadi di situ aku belajar ngopi, belajar tentang berbagai macam kopi, benar-benar dari nol di situ. Oh, karena di daerah awal dulu juga belum bisa ngopi banyak-banyak gitu. Ya. Dan dari kerja di situ tuh bukan hanya tentang kopi aja sih menurut aku. Apa ya yang dipelajari di coffee shop yang 7 bulan kamu kerja di situ? Di sana itu aku banyak banget ilmunya, nggak tentang perkopian atau tentang F&B aja, tapi tentang customer service, customer relationship, kayak gitu-gitu. Apa yang di mata kuliah aku tuh bisa aku praktekkan ke customer di tempat aku kerja. Oh, jadi sedikit banyak apa yang kamu pelajari di perkuliahan kepake di dunia kerja itu. Padahal masuk semester 1-2 berarti ya teman ya? Iya. Gimana hubungan antara karyawan dan atasannya, seperti itu. Jadi komunikasi juga di situ tuh sangat terlatih. Jadi karena aku bisa praktek langsung ke orang, jadi saat praktek di kuliah itu langsung aku ngerasa itu aku lebih mudah gitu loh. Ya, jadi skillnya tuh sangat terbentuk di situ. Berarti malah dunia kerja ini yang membentukmu lebih siap di perkuliahan berarti ya, bukan sebaliknya sesuatu yang didapat di kuliah dipraktekkan di dunia kerja. Iya, kurang lebih seperti itu. Mulai masih semester 1-2 juga. Dan selama kerja di kopian, terus kamu juga masih nyambi kuliah, apa kira-kira ya hal yang jarang kita tahu? Orang luar kan, aku nggak pernah ngejalanin kuliah sambil kerja toh. Kira-kira apa sih nggak kebayang, tapi ternyata kejadian entah itu bentrok jadwal kuliah akhirnya bingung ngaturin, entah itu menghadapi customer yang ternyata teman sendiri atau dosen sendiri ya, kira-kira. Nah, itu sih sering banget ya, apalagi bentrok kelas itu juga pernah ya, sering banget. Tapi alhamdulillah tuh di tempatku kerja dulu itu sangat fleksibel dan ada yang gantiin. Gitu. Jadi terbuka banget untuk anak-anak kuliah kayak aku dulu. Oh, kayak gitu. Terus tahu nggak ngadepi customer sing resek atau lucu? Sering. Apa? Contohnya apa? Mungkin apa ya? Kok bisa dibilang resek nggak sih? Kalau kita kan shift malam ya. Shift malam, misal sampai jam 11. Itu mulai jam berapa shift malam? Shift malam itu pergantian dari siang ke malam jam 6 sampai kita pulang tuh harusnya jam 11. Ya, 11 dulu contohnya. Ya, jam 11-an.
Nah, kadang itu ada customer itu yang nggak pulang-pulang gitu loh. Tapi kan biasa disamperi meja kita 30 menit lagi close order jam 1 jam lagi tutup. Nah itu akhirnya. Jadi kita udah sounding nih. Kak, mohon maaf, 30 menit lagi kita close area ya, gitu. Udah 30 menit berlalu, kita udah beres-beres di bar, tinggal beres-beres di luar aja, tetap di situ. Ya udah, kita bersihin yang lain-lain. Mungkin kita kan kalau ngusir kan juga nggak enak, jadi kita sounding lagi. Kak, mohon maaf, kita udah close area. Tapi customer juga bilangnya kayak bentar dulu ya Mbak, dikit lagi, karena memang di situ tempatnya anak-anak tuh buat kerja, buat nugas gitu banyak. Emang PW banget kan waktu itu. Jadi udah lewat dari jam close area, customer tuh masih di situ. Nah itu sih yang mungkin pengalaman yang paling bisa dibilang rese gak sih? Nah itu akhirnya yang kalau kan apa? Kalau dulu aku pernah mendapati momen yang serupa, entah itu di setel lagu Sayonara, Marilah Pulang, entah itu langsung dimatikan, entah itu langsung kursi diwaliin. Itu yang kok lakukan apa? Itu sudah semua loh. Tapi kecuali matiin lampu ya kan kayak gak sopan ya. Tapi ya udah kita ngomong lagi baik-baik walaupun udah 3 kali. Karena kan kalau lebih dari itu kan juga kasihan yang teman-teman yang lain juga, karena entah besoknya ada kelas pagi, entah besoknya ada kerja. Jadi kita coba sounding baik-baik ke customernya itu, dan akhirnya ya udah, akhirnya customernya akhirnya beres-beres. Ya mungkin karena mereka terbiasa ngopi di tempat 24 jam mungkin ya. Karena di Malang kan sekarang mulai menjamur coffee shop yang 24 jam toh. Tapi mereka kadang ketika nyoba tempat baru nggak tahu kalau tutup di sini rata-rata jam 11, jam 12 gitu kan. Jadi mereka masih kebiasaan di tempat lama. Itu. Terus ada nggak kesulitan ketika ini yang tadi kan lancar-lancarnya toh. Kamu lancar didukung temenmu. Kooperatif diajari ketika ketinggalan, device dibantu, terus ketika ada ketinggalan perkuliahan mereka mau ngajarin. Nah itu ada sesuatu yang kemarin kamu ketinggalan atau kesusahan nggak selama kuliah sambil kerja? Dukanya ya, lebih ke dukanya itu lebih ke capek sih mas. Kan ya, tapi kita badan manusia ya, apalagi semester awal itu aktif-aktifnya anak kuliah. Kita jadi bener-bener kuliah, pulang kuliah langsung kerja, terus pulang kerja cuman buat tidur sebentar, kita ngerjain tugas, terus bangun lagi, kuliah lagi, terus kerja lagi gitu terus tiap hari. Capeknya sih di situ, apalagi kalau memang kadang suasana ada masalah, suasana hati yang kurang baik, tapi kita harus tetap profesional di depan customer. Kita harus tetap senyum, kita harus tetap happy di depan customer. Nah, itu sih yang dirasain kayak lebih ke capek aja sih sebenarnya. Fisik juga capek gitu loh. Nah, itu akhirnya pelampiasanmu ya, Bo. Ketika harus capek kuliah di tempat kerja berat, bengokmu ya, Bo. Mulai kerja langsung, bajingan. Kalau aku sih nggak marah-marah. Pokoknya obatku tuh makan enak. Jadi pulang kerja, aku pengen makan apa ya? Gajiku aku mau buat apa ya? Kayak gitu. Biasanya makan enak sepulang kerja mau, kan biasanya tengah malam loh. Tengah malam makanan yang enak sepulang kerja di Malang apa? Nah, biasanya tuh aku kan kalau pulang kerja tuh lapar banget. Aku selalu mampir di Belut Fresh. Belut Fresh, lalapan belut Kalpataru. Iya. Oh, itu takaran membahagiakan ya? Iya, wes. Pokoknya makan banyak. Terus pulang, istirahat, tidur. Kalau nggak gitu ya, kalau tiap gajian itu, pulang gajian itu aku pasti beli nasi padang. Berarti nasi padang itu udah hal mewah yang bisa dibeli sebulan sekali ya? Ya. Selebihnya adalah belut Kalpataru sing wis murah waket. Ya. Watos kadang. Iya. Dan marki. Tapi aku top sih, aku dulu setiap pulang event Malang yang live report tengah malam biasanya belut Kalpataru itu sih. Iya kan? Terus bisa request nasi separuhnya kalau lagi diet itu pun masih banyak. Iya. Harganya masih belasan ribu. Top sih, dan semakin luas dan bukannya semakin pagi sekarang. Dulu kan sore tok loh. Sekarang sudah mulai siang.
Nah, Iku terus rencana ke depanmu terdekat apa? Apakah akan mulai ngelamar-ngelamar kerjaan atau santai dulu atau kuliah lagi atau ya ada nggak tuntutan dari orang tua untuk segera ngapain? kalau tuntutan sih enggak ya. Pokoknya aku tahu porsiku. eh Ya, aku harus tahu diri juga ya. Jadi aku udah apply di banyak perusahaan juga, entah itu internship atau kerjaan. Lalu juga aku masih jalankan freelance-ku juga. Terus kadang kalau ada event-event juga aku sambil buat jualan pisang. Oh ya, pisang madu gaspol dia. Ya, pisang madu gaspol. Biasanya kalau ada event konser atau pas bulan puasa, aku masih sambil itu sampai sekarang pun. Lalu kadang aku juga buka catering. Which Iya. sing setas mangisu ah. Iya. Sing kulak selada kelarang nih, Pak. Sing kan dari pasar saya jajar murah tuh kunang liane. Nah itu catering apa? Baru tahu tadi hari ini bahwa kalau per cateringan. Iya, itu emang khusus buat orang-orang Jumat berkah gitu. Jadi kita jual nasinya per box itu 15.000. Jadi kita bagi-bagiin juga ke orang-orang gitu. Itu di bawah kayak komunitas, organisasi apa memang perorangan toh? Ya, itu aku sama saudara aku sih. Oh. Iya. Apa nama cateringnya apa? Catering suka-suka gue sing medok iku mah. Iya, suka-suka gue. Karena emang kita jarang buka, guys. Iku mulai kapan sih? Tas ngerti ya kalau catering kalian jalan catering. Itu udah jalan sekitar sebulan ini sih. Wah, anyar pol aja. Iya. Tapi menarik sih daripada gak lapo-lapo terus seneng masak. Iya, Catering. Tapi khusus sementara itu Jumat berkah ya, atau melayani untuk ya catering ala rek kos. Untuk saat ini sih Jumat berkah aja ya, karena kita membatasi slot kita cuma 30 box saja. Berarti kalian yang masakin, kalian juga yang nyalurin ke tempat yang membutuhkan itu atau masak toh? Kita juga nyalurin ke tempat yang membutuhkan itu, entah kita keliling sambil kasih orang-orang. Entah ke masjid gitu. tuh ya? Iya, entah ke masjid kayak gitu-gitu. Itu jadi freelance, terus ya freelance-nya tadi tentang entry data, terus kuliner pisang madu gaspol, catering. Iya. Apa aja aku lakuin Mas pokoknya. Sampai nanti keterima di tempat kerja yang settle dan ya. Tapi kalau kemungkinan akan lanjut S1 kan? Atau kepingin? Kepingin sih. Jadi rencananya jika digendaki sama Tuhan, aku mau kumpulin uang dulu, baru aku lanjut di S1. Karena pengen banget nerusin kuliah ke jenjang yang lebih tinggi lagi sih, Mas. Kau punya Pak jalur influencer, Unisma, UMM. Kan saya ngerti kamu dua akun kan? Aduh. Ya, itu sebenarnya beasiswa ada beberapa dan bisa dicoba sih, Bung. Kemarin saudaraku juga, dia kan yang jadi narasumber ngobrolku selanjutnya juga, dia itu full beasiswa sampai lulus juga Brawijaya S1. Mungkin ya kalau pengen kuliah lagi nyoba nginceng-nginceng jalur-jalur seperti itu. Dan sekarang banyak mulai jalur influencer itu nggak mandang follower. Ada kemarin berapa ribu, 2.000 kalau nggak salah aku lihat cowok di salah satu kampus swasta di Malang juga keterimanya jalur influencer. Kan daripada jedak-jeduk gede-gede tidak ada hasilnya kan, dan dipadukan dengan keinginan kuliah bisa jadi jalan kuliah toh. Nah itu terus ini sih saran untuk teman-teman mahasiswa sing kepingin nyoba kuliah sambil kerja, setidaknya apa yang harus mereka persiapkan? Entah itu mentalnya, izinnya, atau gimana caranya mereka cari infonya, coba disampaikan ke teman-teman biar nanti kalau pengen kayak awak musim kuliah kerja tapi tetap kumlot, saya iso ditiru. Oke. Buat teman-teman yang mungkin kuliah tapi tetap mau sambil kerja, biasanya kan emang mahasiswa butuh banyak ceperan ya. Tentunya yang harus disiapin emang mental, dan kalian harus siap fisik juga. Jadi nggak boleh kalau sekiranya sering-sering sakit, mending jangan dulu, daripada salah satunya ini
akan ketinggalan gitu. Karena kalau kita nggak tanggung jawab di kerjaan juga kita salah. Kalau kita nggak tanggung jawab di kuliah itu juga salah. Dan saran aku, kalian harus pastiin juga gimana time management kalian bisa nggak bagi waktunya, terus diizinin apa enggak. Kalau memang nggak diizinin, kalau kalian memang sanggup, ya coba yakinkan orang tuamu dan kasih bukti, nggak cuma yakinin aja. Entah itu nilaimu bagus, atau kamu dapat beasiswa, atau yang lainnya. Dan jangan sampai kalian itu ada drama nggak ngumpulin tugas, kayak gitu. Apalagi lebih dari deadline. Terus jangan sampai usahain tuh jangan bolos. Karena bener-bener aku, kalau nggak bener-bener sakit, itu nggak pernah bolos selama kuliah. 28 tahun ini. 2,8 tahun. Ya, karena setauku juga beberapa dosen memberi penilaian itu dari kehadiran juga ya. Selama dia datang terus ya lumayan aktif di kelas, ketika ya kemampuannya kurang oke masih bisa dimaklumi sama dosennya lah ya. Itu Ya, kurang oke akademisi, bolosan itu pasti ya cocok kaget ya moro-moro. ya. C Walaupun plus. kita dikasih jatah bolos ya pastinya. Jatah tidak masuk, bukan bolos ya, yang berapa persen dari jumlah masuk itu. Ya, Ya. itu sebisa mungkin ya jangan dipakai sih. Kecuali kalau memang kepepet. Kalau memang kalian tuh sakit. Dan pokoknya tuh sih, jangan sampai bolos, jangan sampai keteteran sama tugasmu sendiri. Pokoknya kamu harus pintar-pintar bagi waktu. Walaupun memang waktu untuk main itu sangat minim ya kalau kita sambil kerja. Tapi itu emang pilihanmu gitu. Jadi kamu harus bertanggung jawab di antara kedua itu. Karena menurut aku minta kuliah itu, ya itu tanggung jawab aku untuk menyelesaikan sampai akhir. Dan bukti aku bertanggung jawab itu dengan memberikan nilai-nilai aku yang bagus. Jadi walaupun aku nggak bisa kasih materi misal ke orang tua, tapi aku bisa kasih kebanggaan untuk orang tua dengan nilaiku atau IPK-ku yang selalu tinggi. Fotomu nggak toka dipasang di ruang tamu kan ya, Mah? Apa? Fotomu nggak toka dipasang di ruang tamu nggak? Iya dong. Ya sih, terakhir kalau pengen ngobrol lebih lanjut sama Kumala, sosmedmu apa, Kum? Instagram, TikTok mungkin? Mungkin di Instagram ya. Instagram aku @kumalawijaya_. Second account-nya nggak usah di... Second account-nya nggak ada. Dari situ, terus... Assalamualaikum ya. Aku lebih penasaran ke itu sih. Kukira tadi kamu sekesulitan itu untuk membagi waktu, terus membagi pikiran. Ternyata ya aman-aman aja ternyata ya. Aman-aman aja selama aku menjalaninya itu happy sih. Karena memang aku punya tujuan. Dan aku tuh kalau lagi suntuk, lagi capek, aku selalu ingat kalau gajian itu enak loh. Gitu. Terakhir kamu nggak pengen buka coffee shop ketika nanti pulang ke kampung halaman mungkin, atau buntu mau cari kerjaan? Pengen sih. Pengen banget. Entah itu buka coffee shop atau ada franchise kopi gitu. Karena dari situ aku sampai sekarang pun suka banget yang namanya kopi, guys. Jadi pengen banget. Tapi ya memang harus kumpulin modal dulu ya. Jadi kayak menarik saya ketika nanti ya wis, entah itu lanjut pendidikan atau punya kerja yang oke dan punya coffee shop. wah, Terus BFC di coffee shop dewe. Blenger berdina kopi. Ya wis, itu terakhir terima kasih Kumala. ya. Salam anjak ketemu. Terima kasih sudah menonton. Nanti selanjutnya akan ngobrol dengan siapa? Entenono minggu depan. Mau nggak ganti ini aja biar nggak ulik-ulik. Right ya. Ya.